Halo, hari ini akan sharing mengenai firman Tuhan dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Gini bunyinya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyak. Di sini dikatakan, kalau kita mencintai Allah dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Kalau lebih lengkapnya lagi, ini kan hukum kasih ya. Cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita melakukan semua itu, Tuhan pasti akan memberikan berkat kepada kita. Ada firman juga dikatakan kalau carilah dulu kerajaan Allah, maka segala hal akan ditambahkan. Kalau misalnya kita fokusnya bukan untuk mencari Allah, mencintai Tuhan, tapi malah mengejar berkat, mencari berkat terus-menerus, hasilnya apa? Hasilnya adalah kehancuran. Kenapa kok bisa? Karena kalau kita cari berkat, akhirnya tuh kita jadi serakah, kita jadi greedy gitu kan. Ini contoh ya, salah satu kisah, pernah dengar nggak? Pasti pernah dengar ya, kisah seorang petani dan angsa yang angsa yang bertelur emas. Jadi seorang petani itu suatu hari menemukan dia punya melihara suatu angsa, dan dia menemukan kalau angsanya itu bertelur, dan setelah dicek telurnya itu ada telur emas, dan emasnya tuh gede kan kalau telur, dan akhirnya dia bisa menjualnya dengan hasil yang luar biasa banyak karena telur emas, dan setiap hari angsa itu bertelur 2 telur emas setiap harinya. Jadi petani itu merasa wah langsung jadi kaya raya nih, setiap hari gitu 2 telur emas, 2 telur emas terus menerus. Terus petani itu merasa wah 2 telur emas setiap hari, tapi kalau misalnya daripada tungguin terus 2 telur emas, kenapa nggak langsung aku ambil aja semuanya gitu kan yang ada di perutnya. Wah langsung deh akhirnya petani itu karena serakah pengen wah lebih lagi kayaknya, akhirnya dia ngebunuh angsa itu lalu ngebuka, ternyata isinya kosong gitu, nggak ada emasnya sama sekali. Wah langsung deh sedihlah petani itu, akhirnya kacau kan. Awalnya yang tadi sumbernya penghasilannya telur emas itu sekarang jadi hilang semua, nggak ada lagi deh penghasilannya, akhirnya bangkrut lah petani itu kan. Sama juga kalau misalnya tadi kita ngejar berkat kita dengan serakah, hasilnya apa? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada itu cintailah dulu Tuhanmu, maka dia akan memberikan berkat kepadamu. Lalu kan dikatakan juga, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan di sini bisa diartikan juga sebagai berkat. Kalau kita disuruh mencintai Tuhan, maka dia akan memberikan berkat. Dia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan untuk tanahmu pada masanya. Jadi hujan kalau misalnya datang nggak pada masanya, apa yang terjadi? Bisa terjadi kehancuran. Kalau petani misalnya menanam, ada beberapa tanaman yang nggak bisa menerima banyak air gitu, yang nggak bisa hidup, kayak misalnya kaktus, kalau misalnya banyak air akan mati. Ada beberapa tanaman lain yang sejenis juga gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba hujan gitu, otomatis kan tanaman-tanaman itu mati, akhirnya petani itu gagal panen, akhirnya kan kehancuran juga. Contoh lagi Texas tahun lalu ya, masalah tiba-tiba hujan es, mereka nggak siap gitu, akhirnya supply air nggak ada, akhirnya listrik juga nggak ada, blackout selama berapa lama, nggak salah 2 minggu ya.
Terus akhirnya banyak kerusakan, banyak orang meninggal karena tiba-tiba hujan es gitu. Nggak siap kan. Lalu hujan kalau intensitas berlebihan juga bisa menimbulkan kacauan gitu, bisa jadi banjir. Terus kalau misalnya kayak kemarin tadi di New York kan ada badai hurricane yang hujannya akhirnya kan intensitasnya terlalu berlebihan, akhirnya banjir, tenggelam, kerusakan. Sehingga kan kalau misalnya sesuatu yang berlebihan dan datang tidak pada masanya, akhirnya terjadi kekacauan. Begitu juga dengan berkat. Kalau berkat datang nggak pada masanya, hasilnya juga akan kacau. Dan kalau berkat berlebihan, tidak sesuai dengan kapasitas kita, kita juga akan hancur gitu yang menerima berkat. Ya, contoh nih. Jadi ada seorang pria bernama Billy Bob Harrell. Jadi dia itu menang lotre sebesar 31 million USD, 31 juta US dollar. Apa yang dia lakukan dengan itu? Of course karena udah punya uang banyak, wah dinikmatin kan. Mereka foya-foya, beli rumah. Dia baik juga sih memberikan kepada masih bagi-bagi juga ke keluarganya gitu. Terus karena dia punya uang banyak, akhirnya dia juga mikir kan, masukin ke bisnis. Wah, ini good decision gitu kan, mikir kalau uangnya bisa grow lagi nih kalau taruh bisnis. Tapi karena dia memang bisnisnya nggak ada di situ, dia nggak punya skill, dia taruh bisnis, dia ada kerjasama, malah kena tipu. Akhirnya uang yang tadi dia taruh di bisnis malah semuanya habis gitu. Malah sekarang dia malah tambah bangkrut, malah masih ada ditinggalin dengan debt, dengan utang. Terus keluarganya jadi kacau, dia diceraikan dan segala macamnya. Ya akhirnya semuanya hidupnya jadi sengsara. Akhirnya what he choose, bunuh diri gitu. Awalnya yang tadi dari nol, dia dikasih berkat tiba-tiba 31 miliar US dollar, akhirnya malah jadi minus. Bahkan bukan balik ke nol lagi tapi minus gitu kan. Akhirnya menimbulkan kekacauan gitu. Kalau Anda tiba-tiba dikasih berkat berkat berlebihan yang tidak sesuai dengan kapasitas Anda juga akan bisa mengalami hal seperti ini. Mungkin Anda merasa, wah kalau 31 miliar dapat, wah nggak mungkin lah kayak si ini Billy Bob Harrell. Coba ya kita lihat dulu. Misalnya kita punya, contoh di saham deh. Misalnya kita ngelola uang 100 juta di saham. Di saham mungkin kita taruh perusahaan A, B, sama C gitu ya. Kita tradingin. Terus tiba-tiba kita dikasih 100 miliar, kita suruh manage uang itu di saham. Apakah kalian bisa? Uang 100 miliar tadi, wah, kalau misalnya Anda taruh di saham yang sama, yang saat Anda mulai 100 juta, malah mungkin bisa hasilnya kacau. Kenapa? Kalau udah saatnya misalnya take profit ya, kalau udah ya price targetnya udah tercapai, terus Anda mau keluarin, tapi karena uangnya jauh lebih besar, jadi 100 miliar tadi, kemungkinan besar nggak bisa langsung Anda tarik semuanya. Mungkin yang bisa ketarik mungkin cuma 20 miliar gitu. Sisanya masih stuck gitu karena nggak ada orang yang mau offer sahamnya untuk dijual, untuk beli saham kamu gitu. Karena kan kamu harus keluaran, berarti harus ada orang yang beli kan ya. Tapi nggak, karena uangnya terlalu gede dan market capnya yang emang kecil, Anda nggak bisa tarik gitu. Akhirnya rugi gitu. Terus kalau dari 100 juta tadi misalnya uangnya turun deh, kan investasi trading kan pasti nggak selalu untung ya. Misalnya kalau turun aja, misalnya stop loss kamu 10% gitu ya, 100 juta 10%-nya berapa? 10 juta. Nah, mungkin 10 juta ya oke lah, kerja sebulan mungkin udah dapet gitu ya 10 juta. Nah sekarang kalau 100 miliar, 10%-nya berapa? 10 miliar. Bayangin kalau kamu harus rugi 10 miliar. Awalnya tadi 100 juta, sekarang rugi 10 miliar. Wah, mikirnya bisa berminggu-minggu itu. Wah, 10 miliar tuh bayangin, wah bisa dibuat beli rumah, bisa buat beli ini, bisa beli itu. Wah, enak banget.
sayang banget nih 10 miliar hilang. Akhirnya apa? Stres. Anda malah bisa jadi kena gangguan jiwa, mungkin sakit jantung, malah meninggal gitu kan. Hasilnya ya pastinya belum tentu Anda bisa manage itu ya. Mungkin ada orang yang bisa. Kalau bisa emang berarti sesuai dengan kapasitas, tapi rata-rata kalau Anda tiba-tiba disuruh kasih uang segitu gitu kan, sebanyak itu, akan kacau gitu. Gitu juga kalau misalnya di bisnis Anda tiba-tiba diinjek money 1 triliun gitu, kalau Anda nggak pernah manage itu, hasilnya apa? Bisnis Anda bisa jadi bangkrut karena Anda nggak tahu gimana cara manage uang dari investor itu gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dikatakan mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Nah, gandum, anggur, minyak nih datangnya dari mana? Kalau kita nggak nanam dulu, harus cultivate dulu tanahnya, terus kita taruh bijinya, terus kita harus siramin, kita rawat, kita hindarin dari hama-hama dan segala macamnya, baru bisa akhirnya tumbuh kan nggak mungkin nih gandum tiba-tiba datang kamu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba muncul dari tanah terus langsung kamu tinggal petik aja, kan nggak mungkin kan. Berkat juga nggak mungkin datang tiba-tiba dari langit. Ya mungkin sih kayak misalnya di bangsa Israel waktu keluar dari Mesir diturunkan mana kan dari langit, terus bangsa Israel tinggal ngambil aja, tapi mereka masih harus berusaha juga, harus bangun pagi-pagi untuk ngambil itu secukupnya dan setiap hari kecuali hari Sabat kan. Gitu juga berkat nggak ada yang datangnya instan gitu. Ya bener sih, kita tadi kan dikatakan kalau kita mencintai Allah maka Tuhan akan memberikan berkat, tapi dikatakan juga memberikan berkat pada masanya, dan kita harus mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Bisa diartikan berarti berkat nggak datang secara tiba-tiba gitu. Kalau kamu mungkin udah benar-benar mencintai Allah, udah berdoa dengan sungguh-sungguh, sangat beriman gitu kan, terus worshipnya luar biasa, tapi kalau kamu di rumah diem doang, rebahan, ya berkat nggak akan datang gitu, karena you will not ready gitu. Gimana Tuhan mau memberkati kalau kamu nggak kerja melakukan gitu. Sekatakan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal biasanya ada saat petani awal-awal menanam benih gitu. Dan hujan awal ini fungsinya apa? Untuk gimana benih ini bisa memfasilitasi benih ini biar bisa tumbuh gitu. Lalu hujan akhir biasanya datang saat sebelum petani memanen hasilnya. Jadi ini sebagai untuk proses pematangan. Jadi misalnya tanaman menghasilkan buahnya akan matang. Nah ini saat-saat dimana hujan akhir. Nah korelasinya apa sama berkat? Nah berkat di sini, jadi kalau kita untuk mendapatkan berkat kita masih harus menanam dulu, kita masih harus usahakan dulu, mungkin kita harus mulai ini mengerjakan itu, baru Tuhan akan memberkati. Seperti ini kan hujan awal. Kalau tadi kita petani kan menanam benih, Tuhan memberikan hujan untuk membantu agar benih tadi bisa tumbuh. Sama kita kalau berkat, kita harus mendapatkan berkat, kita harus usaha dulu, baru Tuhan akan memberkati usaha kita, lalu akan grow. Lalu ada hujan akhir. Hujan akhirnya apa? Ini akan membantu untuk menyempurnakan sebelum Anda siap untuk mengambil. Tuhan akan membuat ini grow menjadi lebih besar dan hasilnya bisa berlipat-lipat ganda. Kan kalau misalnya nanam misalnya biji jagung kan munculnya nggak mungkin satu biji lagi kan, tapi kan udah banyak gitu kan, hasilnya pasti udah berlipat-lipat, dari satu biji bisa jadi 50-100 kali lipat kan. Gitu juga dengan usahamu, pasti akan ditumbuhkan menjadi berlipat-lipat kalau kamu
kerjakan gitu. Jadi intinya tadi pertama, fokusnya cintailah Allah dulu, jangan kejar berkat. Lalu kedua, berkat akan selalu datang pada masanya dan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau berkat melebihi kapasitas kita, hasilnya adalah kehancuran. Lalu berkat tidak datang dengan sendirinya, tapi kita harus usahakan sehingga berkat itu bisa menjadi, sehingga usaha kita bisa jadi diberkati. Jadi kita harus usahakan dulu, baru berkat itu akan datang. Oke, sekian dari saya. Thank you.